Ya, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Reza Siregar. Pemirsa, pemerintah menanggapi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Pemerintah juga akan menindak tegas oknum yang terbukti bersalah. Hari ini pemerintah akan menyatakan sikap mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pemerintah akan berkoordinasi dan melakukan upaya kolaboratif antar pihak dan berkomitmen memperbaiki masalah di tenaga kesehatan yang belakangan menjadi sorotan. Menteri Kesehatan menyatakan harus ada perbaikan sistem yang diterapkan dalam PPDS. Ia juga akan berikan sanksi tegas yang berdampak pada efek jera kepada para pelaku. Sementara Kemendikti-Saintek juga terbuka atas usulan soal evaluasi pendidikan kedokteran termasuk program PPDS. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait respon pemerintah mengenai kasus dokter yang memperkosa keluarga pasien, kita bergabung dengan rekan Hendry Aprila di Gedung Kemenkes RI. Selamat pagi, Hendry, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Reza, kalau untuk saat ini konferensi pers yang akan digelar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini rencananya akan digelar tepat pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Yang kemudian ini akan dilaksanakan tepatnya di Gedung Kementerian Kesehatan di Auditorium Dr. J. Leimena, Gedung Adiyatma, lantai 2 Kementerian Republik Indonesia. Yang kemudian juga nanti akan diberikan sambutan-sambutan oleh beberapa narasumber, satu diantaranya adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian juga ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan yang ketiga ada Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan yang keempat adalah Rektor Universitas Padjadjaran. Yang kemudian untuk saat ini kami melihat sejumlah persiapan sudah mulai rampung, bahkan juga untuk beberapa jajaran pun sudah mulai datang, dan memang rencananya tadi yang sudah saya sebutkan akan dimulai pada pukul 9 pagi hari waktu Indonesia Barat. Yang kemudian juga untuk tema yang diangkat untuk konferensi pers yang akan digelar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini, di antaranya adalah akan mengangkat tema upaya bersama pembenahan PPDS di RSUD Hasan Sadikin dan di Universitas Padjadjaran begitu. Dan tentunya sampai saat ini masih akan terus berlangsung. Maksud kami persiapan akan terus berlangsung. Nantinya akan dimulai tepat pada pukul 9 pagi hari nanti. Reza. Hendry, dari pantauan Anda di sana, siapa saja yang sudah hadir hingga saat ini? Hendry. Reza, kalau untuk terkait dengan beberapa jajaran yang sudah mulai hadir di konferensi, ya baik untuk beberapa narasumber yang akan mengisi beberapa materi yang akan dilaksanakan konferensi pers di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini, diantaranya yang sudah hadir ada dari pihak Universitas Padjadjaran dan juga beberapa bidang lain yang juga nantinya akan menyusul untuk hadir di konferensi pers hari ini. Dan tentunya sampai sejauh ini kami belum melihat beberapa narasumber yang sudah mulai tiba, namun dipastikan nanti akan dimulai tepat pada pukul 9 pagi hari waktu Indonesia Barat. Sementara Reza. Baik, Hendry, kita ketahui banyak sekali kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum tenaga kesehatan beberapa waktu terakhir. Apakah nantinya konferensi pers ini akan dikhususkan untuk kasus oknum dokter PPDS Unpad di RSHS atau secara keseluruhan? Ya baik Reza, kalau untuk terkait dengan apa yang pemberitaan hangat terkait dengan kesehatan ini sendiri, kami akan terus memantau karena sejauh ini untuk konferensi pers sendiri masih belum berlangsung. Tandanya memang untuk informasi terkait dengan hasil konferensi pers ini sendiri juga kami belum mengetahui, awak media belum mengetahui lebih jelas apa hasil ataupun isi yang nanti akan disampaikan. Namun lebih jelasnya nanti akan sedikit membahas terkait dengan kasus yang sedang hangat terkait dokter yang juga ini oknum dokter yang juga melakukan pencabulan ataupun pemerkosaan di kawasan rumah sakit yang berada di kawasan Bandung, Reza.
Baik, Hendry, bolehkah Anda memberitahukan kepada kami kembali hingga saat ini ada berapa total korban dari oknum dokter PPDS Unpad di RSAS Bandung? Apakah betul 3 korban atau ada kemungkinan penambahan korban, Hendry? Reza, kalau untuk terkait dengan jumlah korban dari kasus pemerkosaan ini sendiri, memang untuk sampai sejauh ini masih kami belum mengetahui informasi detailnya, namun dipastikan nantinya untuk di konferensi pers hari ini akan dijelaskan lebih detail karena ini juga akan dihadiri langsung oleh Direktur Utama dari Rumah Sakit Hasan Sadikin yang tentunya juga nanti akan menjelaskan detail terkait dengan apakah ada korban lain dari kasus yang sedang hangat ini di kawasan Bandung terkait dengan pemerkosaan pasien oleh oknum dokter seperti itu, Reza. Baik, jika nantinya konferensi pers ini akan dilakukan, ada juga narasumber yang akan hadir, yakni salah satunya ada Rektor Universitas Padjadjaran, Hendry. Apakah nantinya juga ini kemungkinan akan membahas mengenai proses pembekuan program PPDS antara Unpad dengan RSAS selama 1 bulan? Dan juga nantinya akan disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan lalu juga nanti ada Menteri Pendidikan Tinggi. Reza, untuk hasil ataupun pembahasan yang akan dibahas nanti ini hingga saat ini pun kami belum mendapatkan informasi detailnya karena hingga saat ini pun awak media masih menunggu konfirmasi detail terkait dengan kedatangan narasumber yang akan mengisi ataupun akan mengisi maksud kami ini di konferensi pers hari ini, dan tentunya kami akan terus nanti akan mengupdate maupun memperbaharui informasinya terkait dengan konferensi pers yang digelar di Kementerian Republik Indonesia. Meskipun memang rencananya akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, ini kami mendapatkan informasi dari pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa memang untuk konferensi pers sendiri ini akan dimundur ataupun akan mengulur waktu hingga pukul 9 pagi hari ini. Dan tentunya seperti yang tadi saya sudah sebutkan terkait dengan program yang ada di Universitas Padjadjaran sendiri, kami belum mendapatkan informasi detailnya karena mengingat konferensi pers hari ini juga belum dimulai. Maksud kami, ini kami akan terus mengupdate maupun memperbaharui terkait dengan informasi program yang akan dijelaskan nanti oleh Rektor Universitas Padjadjaran. Sementara Reza. Baik, kami akan terus tunggu update dari Anda, Hendry Aprila, dari Gedung Kemenkes RI. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, di tengah proses hukum yang sedang dijalani pelaku pemerkosaan, Dokter Residen Anestesi Unpad terhadap keluarga pasien di RSHS Bandung, muncul fakta baru. Salah satu satpam RSHS diduga mengetahui peristiwa pemerkosaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Satpam di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diduga mengetahui pemerkosaan terhadap keluarga pasien oleh oknum dokter residen anestesi Priguna Anugrah Pratama. Hal tersebut terungkap setelah tim kuasa hukum korban menemukan postingan salah satu influencer kesehatan Dr. Mirza serta pengakuan dari keluarga korban. Dari cerita kakak kandung korban, ketika korban FH sedang menjenguk sang ayah di dalam ruang ICU, salah satu satpam menghampiri dan menginterogasi korban. Dengan bahasa yang tidak pantas, petugas tersebut bertanya kepada korban bagaimana rasanya disetubuhi. Seolah-olah satpam tersebut mengetahui jika korban sudah disetubuhi pelaku. Mendapat pertanyaan seperti itu, korban hanya terdiam. Menurut kuasa hukum korban, Jutek Bongso, menduga ucapan yang dilontarkan satpam kepada korban seolah-olah mengetahui tindakan bejat dokter residen tersebut. Sepertinya security ini kalau dari percakapan yang kami dapat seolah-olah mengetahui ada kejadian ini. Artinya kami mau pastikan apakah kejadian ini sudah umum sehingga ini menjadi viral dan diketahui oleh security yang sana. Kalau ini kejadiannya benar, security ini tahu, ini saya nggak tahu mau ngomong apa lagi kepada lembaga. Sebelumnya, dokter residen RSHS dari program pendidikan dokter spesialis Unpad, Priguna Anugrah Pratama, diduga melakukan pemerkosaan terhadap penunggu pasien di RSHS. Pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan.
Sementara itu, Universitas Padjadjaran menghormati keputusan Kementerian Kesehatan yang membekukan program PPDS dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pihak kampus telah meminta Fakultas Kedokteran untuk evaluasi internal. Pihak Universitas Padjadjaran menghormati keputusan Kementerian Kesehatan yang membekukan program PPDS antara Universitas Padjadjaran dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pihak kampus menegaskan bahwa program PPDS yang dihentikan sementara hanya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sementara untuk program PPDS antara Unpad dengan rumah sakit lain tetap berjalan. Meski demikian, Universitas Padjadjaran juga akan mengevaluasi Fakultas Kedokteran Unpad agar tidak ada lagi dokter PPDS yang melanggar aturan dan etik. Kami menghargai keputusan dari Kemenkes karena ini semua adalah demi terselenggaranya pendidikan yang lebih baik. Namun mungkin yang dimaksud tentu bukan menghentikan pendidikan, tetapi menghentikan rumah sakit sebagai tempat pelayanan pendidikan. Karena kan sebetulnya kalau menghentikan pendidikan itu harus dilakukan oleh universitas, oleh fakultas. Jadi Kemenkes dalam hal ini tentu akan menghentikan Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai tempat pendidikan spesialis anestesi FK Unpad untuk sementara. Jadi tentu ini akan kami sikapi dengan baik dan ini juga merupakan salah satu upaya untuk mereka ke depannya. Dan juga nanti harapannya nanti ada juga semacam tindak lanjut tentu dari kedua belah pihak agar penghentian ini juga dapat menjadi sesuatu yang baik untuk kedepannya. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan membekukan program PPDS antara Unpad dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pembekuan itu berlangsung selama 1 bulan saat evaluasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Freeze dulu anestesi di dan saya untuk lihat kekurangannya mana. Kita terjadi sambil jalan freeze kita si PD kita mau mengasah dari Kemenkes yang baru sehingga dia kasih ketiga ini kan bisa dicegah. Ini kan masalah jiwa. Nah sekarang Kemenkes akan mewajibkan semua yang mau masuk harus tes. Pembekuan program ini buntut dari kasus pemerkosaan yang dilakukan oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Total ada 3 orang korban yang diperkosa pelaku yang juga dokter anestesi ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya dengan ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukan tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil yang dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya prosesnya belum selesai. Kan ada mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Beautifully done. Florian Pires, so he has. Oh, super goal towards the goal. Many times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Zali makes it 3-2 to finish.
Asian Cup 2025 live di iNews Premium Sports. Ya pemirsa, tidak hanya di Bandung, polisi telah menerima laporan dugaan pelecehan seksual dokter IGD di sebuah rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil para saksi, termasuk terduga pelaku, dokter berinisial AYP. Penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap selebgram asal Bandung berinisial KAR terus berlanjut. Laporan korban yang merupakan warga Bandung, Jawa Barat pun telah diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota. Polisi kini tengah mendalami dengan mengumpulkan bukti dan akan segera memanggil sejumlah saksi, termasuk terduga pelaku yakni dokter berinisial AYP. Polisi pun mengimbau jika ada korban lain dari terduga pelaku untuk tidak takut melapor. Sekira pukul 17.00 kami Polresta Malang Kota telah menerima pelaporan dari korban pelecehan oknum dokter dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang. Kemarin sudah kami laksanakan pemeriksaan oleh unit PPA dalam pendalaman intensif, dan langkah selanjutnya unit PPA akan melaksanakan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pencarian barang bukti. Sementara kuasa hukum korban menyebut akhirnya korban melapor ke polisi karena menganggap tidak ada itikat dari terduga pelaku untuk menyerahkan diri. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan dokter yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi, yang terjadi pada klien kami pada tahun 2022 kemarin. Sebelumnya viral di media sosial unggahan dari akun Instagram korban yang menceritakan pelecehan seksual oleh dokter IGD di Rumah Sakit Persada Malang pada September 2022. Korban baru berani bercerita setelah sejumlah kasus serupa muncul di media. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Manajemen Rumah Sakit Persada di Malang, Jawa Timur akhirnya merespon dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dokter yang berpraktik di rumah sakitnya. Dalam keterangan persnya, pihak rumah sakit berjanji akan kooperatif dan menyerahkan proses hukum yang berlaku pada polisi. Pihak rumah sakit akan kooperatif dalam membantu aparat keamanan mengungkap dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Persada. Transparansi dan investigasi juga telah dilakukan, termasuk memanggil dokter yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Manajemen rumah sakit juga telah menonaktifkan dokter yang bersangkutan sambil menunggu proses hukum yang berjalan di kepolisian. Yang kedua, penanganan serius dan transparan. Kami telah melakukan penyelidikan internal terhadap dugaan tersebut. Proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak yang berwenang. Sejalan dengan komitmen kami terhadap etika dan profesionalisme, beliau telah dinonaktifkan sementara dari pelayanan rumah sakit sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Penyerahan kasus kepada pihak berwenang. Persada Hospital telah berkoordinasi dan mendukung sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Sebelumnya, dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter ini terungkap pasca korban bercerita tentang kejadian yang menimpa di media sosial. Cerita korban kemudian viral dan membuat kasusnya segera direspon oleh polisi dan pihak rumah sakit. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kita kembali melihat suasana terkini jelang konferensi pers kasus pemerkosaan yang dilakukan oknum dokter. Salah satunya mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
Ya, pemerintah akan berkoordinasi dan melakukan upaya kolaboratif antar pihak dan berkomitmen memperbaiki masalah di tenaga kesehatan yang belakangan menjadi sorotan. Menteri Kesehatan menyatakan harus ada perbaikan sistem yang diterapkan dalam PPDS. Ia juga akan berikan sanksi tegas yang berdampak pada efek jera kepada para pelaku. Sementara Kemendikti-Saintek juga terbuka atas usulan soal evaluasi pendidikan kedokteran termasuk program PPDS. Rencananya konferensi pers akan dilaksanakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat berlokasi di gedung Kemenkes RI yang nantinya akan dihadiri oleh sejumlah narasumber, diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kemudian juga ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, kemudian ada juga Rahim Dinata Marsidi, Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan juga Rektor Universitas Padjadjaran Arif Syamsulaksan Kartasasmita. Nantinya konferensi pers ini, pemirsa, yakni sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen dalam menjaga integritas profesi di sektor kesehatan serta untuk merespon pemberitaan hangat yang sedang berkembang di ruang publik terkait dugaan pelanggaran etik dan disiplin oleh tenaga medis bersama juga dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, RSAS, dan UNPAD. Tidak hanya di RSAS Bandung, pemirsa, seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat yang juga ternyata lulusan Universitas Padjadjaran melakukan pelecehan terhadap pasiennya. Pihak kampus juga akan melakukan evaluasi mendalam secara internal guna menghindari terulangnya pencorengan kode etik dan sumpah jabatan profesi dari mahasiswa ataupun alumni. Setelah aksi pemerkosaan dokter residen anestesi UNPAD terhadap 3 korban wanita terungkap, oknum dokter kandungan berinisial MSF yang melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat diketahui juga tercatat sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Menyikapi hal itu, pihak kampus UNPAD mengaku prihatin terhadap korban. Kampus UNPAD juga akan melakukan evaluasi mendalam secara internal guna menghindari terulangnya pencorengan kode etik dan sumpah jabatan profesi dari mahasiswa ataupun alumni. Meski demikian, kampus Universitas Padjadjaran masih menunggu penyelidikan kepolisian untuk memastikan informasi penelusuran identitas oknum dokter kandungan pelaku pelecehan. Pihak kampus juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwenang. Hasil penelusuran identitasnya menunjukkan memang benar mengarah ke alumni program spesialis di Fakultas Kedokteran UNPAD. Namun demikian, bila merujuk ke video yang beredar yang tidak secara jelas menunjukkan wajah terduga pelaku, UNPAD tidak memastikan hal tersebut dan tetap menunggu hasil penyelidikan resmi dan pembuktian dari pihak kepolisian. Terduga pelaku apabila terbukti adalah orang yang bersangkutan, saat ini sudah lulus dan bekerja sebagai profesional. Dengan demikian, kasus ini sudah di luar kewenangan UNPAD atau kampus lainnya tempat yang bersangkutan menempuh pendidikan sebelumnya. Sebelumnya, dokter spesialis kandungan MSF ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang pasien. Namun penetapan tersangka bukan atas kasus pelecehan seksual yang videonya tengah viral saat ini. Penetapan tersangka atas laporan seorang wanita pada 15 April lalu yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui update kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dokter kandungan di Garut, kita bergabung dengan II Solihin dari Polres Garut. Selamat pagi, II, bagaimana perkembangan kasus dokter kandungan cabul di sana? Apakah sampai saat ini sudah ada korban lagi yang melapor? Baik, Reza, usai ditetapkannya tersangka MFS, seorang dokter pelaku pelecehan seksual di Kabupaten Garut, Jawa Barat, jajaran Satreskrim Polres Garut hingga sampai Senin ini masih menerima 2 laporan korban pelecehan seksual. Untuk para korban saat ini masih dimintai keterangan
oleh pihak penyidik untuk memulihkan psikologis para korban, juga Pemkab Garut memberikan pendampingan. Begitu Reza. Sejauh ini sudah sampai tahap mana untuk proses penyelidikannya? Diinformasikan masih dalam lebih mendalam oleh pihak kepolisian, dilakukan penyelidikannya dari 2 orang yang melaporkan. Dan hingga kini pihak kepolisian terus membuka posko aduan terkait adanya dugaan pelecehan seksual. Namun polisi memastikan bahwa identitas korban akan dirahasiakan. Seperti itu, Reza. Baik, II, posko pengaduan akan terus dibuka jika ada korban yang ingin melapor. Namun bagaimana mekanismenya jika ada korban yang ingin melaporkan aksi cabul pelaku tersebut? Nah, untuk himbauan dari kepolisian bagi masyarakat yang merasa korban pelecehan seksual untuk segera melaporkan diri ke posko aduan karena akan dirahasiakan identitasnya maupun keberadaannya. Seperti itu, Reza. Baik, II, untuk mengkonfirmasi kembali hingga saat ini sudah ada berapa korban yang melapor? Untuk saat ini Senin sekarang masih 2 diinformasikan, Reza, untuk yang melaporkan kepada Polres Garut. Seperti itu, Reza. Baik, dari 2 korban tersebut, apakah itu termasuk dengan korban yang videonya viral di media sosial? Untuk korban yang berada di CCTV tersebut, polisi sedang melakukan pendalaman seperti apa, dan untuk saat ini belum mendapatkan informasinya, Reza. Baik, terima kasih II Solihin melaporkan langsung dari Polres Garut, Jawa Barat. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Ketua ID Garut, Rizky Safaat, menyebut pelaku bekerja di rumah sakit dan sebuah klinik di Garut sejak 2023. ID Garut mengaku belum pernah ada aduan pasien terkait dugaan pelecehan seksual sebelumnya dan baru kali ini terjadi di wilayah Garut. Data yang kita ketahui itu Dinas Kesehatan yang mengeluarkan, sementara kemarin bertugas di Rumah Sakit Malangbong, yang kedua di Karyakata. Itu yang kita ketahui berdasarkan SPP yang berlaku. Jadi hanya di situ itu aja. Dan masalah yang melakukan roadshow. Roadshow itu merupakan kegiatan keilmuan kita. Saya secara pribadi SPOG ini melakukan roadshow ke 67 puskesmas untuk membina semua puskesmas. Di sana ada proses pembelajaran, mungkin itu hanya surat tugas dari Dinas Kesehatan untuk membina puskesmas terkait. Memang dibagi, terutama di wilayah kerjanya Garut Timur, itu yang saya ketahui. Yang kedua, masalah apakah ada pernah ada aduan atau yang diketahui menindaklanjuti ketua ini belum. Saya ketua ini dari 2022 saya diangkat ketua ini, sampai saat ini belum ada keluhan, belum ada aduan. Jadi saya tidak mengetahui ada masalah ini sampai 3 hari yang lalu. Seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang mengetahui perbuatan pelaku bersama teman-temannya langsung menangkap dan membawanya ke kantor polisi. Pria berinisial MA yang berprofesi dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip seorang mahasiswi. Selain itu, pelaku juga nekat merekam setiap adegan korban saat di kamar mandi. Korban merupakan mahasiswi yang tinggal di salah satu kamar kos. Korban yang tengah mandi panik melihat adanya kamera ponsel di balik ventilasi. Bersama sejumlah rekannya, korban yang meyakini jika pelaku perekaman adalah MA langsung mengamankan pelaku, kemudian menyerahkannya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kronologisnya pada saat korban mandi, pada saat itu melihat ventilasi udara, ada terlihat kamera, sehingga pada saat itu korban langsung
berupaya untuk mengetahui siapa pelakunya. Ternyata diketahui pelakunya adalah inisial MA. Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara, dijerat pasal 29 tentang pornografi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjuk 4 jaksa penyidik untuk menangani kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Dokter Residen PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara dugaan pemerkosaan yang dilakukan Dokter Residen PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Reskrim Polda Jawa Barat terkait dengan perkara tersebut pada akhir Maret 2025. Berkas laporan segera diteliti ke 4 jaksa yang telah ditunjuk. Kemudian hasilnya akan disampaikan dalam beberapa hari berikutnya. Kejati telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara tersebut, di mana dari 4 orang jaksa tersebut ada jaksa perempuan yang ditugaskan dalam tim tersebut. Terkait hal tersebut, itu nanti dilihat dari persidangan, tetapi menurut hukum acara, karena perkaranya kesusilaan, sidangnya akan digelar secara tertutup. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menetapkan tersangka terhadap Priguna Anugrah Pratama, dokter residen peserta PPDS yang diduga memperkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Melana, iNews melaporkan. Tidak hanya di Bandung, pemirsa, polisi telah menerima laporan dugaan pelecehan seksual dokter IGD di sebuah rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil para saksi, termasuk terduga pelaku, dokter berinisial AYP. Penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap selebgram asal Bandung berinisial KIAR terus berlanjut. Laporan korban yang merupakan warga Bandung, Jawa Barat pun telah diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota. Polisi kini tengah mendalami dengan mengumpulkan bukti dan akan segera memanggil sejumlah saksi, termasuk terduga pelaku yakni dokter berinisial AYP. Polisi pun mengimbau jika ada korban lain dari terduga pelaku untuk tidak takut melapor. Sekira pukul 17.00 kami Polresta Malang Kota telah menerima pelaporan dari korban pelecehan oknum dokter dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang. Kemarin sudah kami laksanakan pemeriksaan oleh unit PPA dalam pendalaman intensif, dan langkah selanjutnya unit PPA akan melaksanakan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pencarian barang bukti. Sementara kuasa hukum korban menyebut akhirnya korban melapor ke polisi karena menganggap tidak ada itikat dari terduga pelaku untuk menyerahkan diri. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan dokter yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini
merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita panjatkan puji dan syukur